Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah masjid As-Sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, awali kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang beliau sampai hari kiamat nanti. Baik, sebagaimana acara yang telah ditetapkan oleh panitia bahwa hari ini merupakan hari terakhir dari kegiatan daurah yang dibawakan oleh Ustaz Wizi Asmiri bin Zubaidi. Maka kami harapkan pada para jamaah untuk demi kesenangan kegiatan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan alat komunikasi untuk segera dinonaktifkan tentunya, dan hal-hal yang lainnya agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Dan untuk mengeksekusi presenter waktu yang telah ada, maka kami mempersilakan kepada Ustaz untuk melanjutkan materi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin wa muslimin rahimani wa rahmatullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang ketiga ini kita kembali memohon taufik kepada Allah, kita kembali memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu-waktu yang mubarakah ini, di kesempatan yang mubarakah ini, kesempatan di mana kita dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk meraih kebaikan-kebaikan Allah yang khusus, untuk meraih rahmat Allah Azza wa Jalla yang khusus. Kita sangat butuh kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua, menolong kepada kita semua, di mana wasilah
majelis yang mubarakah ini, kita berharap kepada Allah agar Allah SWT selalu melapangkan dada kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, di mana di majelis ini Allah bukakan kita untuk mendapatkan rahmat secara khusus berupa nikmat al-fiqhu fiddin, nikmat berupa diberikan oleh Allah pemahaman di dalam agama kita, yang ini adalah hakikat daripada nikmat Allah Azza wa Jalla memberikan agama kepada kita. Sebagaimana sejak zaman Rasulullah SAW, Nabi telah mengingatkan hakikatnya di antara umatnya yang mereka mengambil agama ini tetapi mereka tidak mendapatkan al-fiqhu fiddin, mereka tidak mendapatkan pemahaman tentang agamanya yang benar. Maka Nabi SAW mengingatkan keadaan mereka, bukan sebenarnya mereka adalah orang yang meraih agama, bukan sebenarnya mereka adalah orang yang meraih nikmat din. Sehingga bahkan beliau SAW mengingatkan tentang mereka adalah al-mariki, orang-orang yang keluar dari agama. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang orang-orang Khawarij, yang zahirnya mereka adalah orang-orang yang masuk di dalam din ini, zahirnya mereka adalah orang-orang yang mereka membaca ayat-ayat Allah, zahirnya mereka adalah orang yang secara nas mereka dapat hakikat daripada agama ini, tetapi yang sebenarnya Nabi mengatakan mereka orang-orang yang tidak mendapatkan agama. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang mereka yang rukuna minal Islam, mereka hakikatnya adalah orang yang lepas dari Islam. Kama yang merukus sahmu minar ramyah, sebagaimana anak panah mereka lepas dari sasarannya. Maka hakikatnya walaupun zahirnya mereka adalah muslim, walaupun zahirnya mereka adalah bahkan hidup di antara mereka bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertemu dengan sahabat Nabi, namun kenyataan mereka adalah orang-orang yang kemudian membawa kerusakan di dalam agamanya. Dari mereka kemudian keluar fitnah, dari mereka kemudian keluar fasaduddin, kerusakan-kerusakan agama yang besar, kerusakan di dalam akidah, kerusakan di dalam akhlak. Semua ini adalah karena mereka tidak mendapatkan al-fiqhu fiddin. Mereka tidak meraih pemahaman agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka adalah orang-orang yang ahli qiraatul Quran, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang mereka yaqra'una al-Quran, mereka adalah qiraatul Quran. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang menekuni ibadah-ibadah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang mereka, laisa qiraatikum ma'a qiraatihim, wa siyamikum ma'a siyamihim, wa qiyamikum ma'a qiyamihim. Bacaan Quran kalian dengan mereka tidak bisa diukur, menunjukkan mereka lebih banyak qiraatul Quran. Puasa kalian dengan puasa mereka tidak bisa dibandingkan, menunjukkan mereka lebih banyak berpuasa. Wa qiyamukum ma'a qiyamihim, salat malam kalian dengan salat malam mereka tidak bisa diukur, menunjukkan mereka adalah telah meraih zahirnya daripada ibadah. Mereka telah puasa dengan banyak, mereka telah ibadah dengan banyak, mereka telah qiraatul Quran, zahirnya mereka adalah orang yang membaca ayat-ayat Allah. Namun Nabi SAW menjelaskan tentang mereka yang rukuna minal Islam, mereka adalah orang-orang yang telah lepas dari agama Islam.
Kalau di zaman sahabat, kalau di zaman tabi'in, di masa Rasulullah SAW saja banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat ini. Lebih-lebih lagi pada masa kita sekarang. Yang diisyaratkan oleh beliau Al-Imam sahabat Nabi yang mubarak, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Beliau mengatakan, al-munafiqul yawma, munafik kita pada hari ini asyad, lebih keras dibanding munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munafik pada zaman sepeninggal Nabi semakin ke belakang, semakin banyak. Dan di antara ciri munafik sebagaimana kita telah memahami, tidak ada pada mereka fiqhun fiddin. Tidak ada pada mereka pemahaman agama yang benar. Maka dengan demikian, majelis-majelis ilmu yang kita senantiasa berkepentingan, bertasabbuh, berlomba, hendaknya kita senantiasa memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla agar majelis-majelis ilmu kita bukan cuma sekedar majelis tabarruk, bukan cuma sekedar majelis untuk mencari barokah. Kepentingan kita kepada majelis ilmu yang paling besar adalah kepentingan kita untuk meraih al-fahmu fiddin, meraih al-fiqhu fiddin, dengan ilmu yang senantiasa kita mengambil faedah, dengan ilmu yang senantiasa dibacakan, dinasihatkan. Dan dari sinilah hakikat kita semuanya ditolong oleh Allah untuk bisa menambahkan agama kita, mensyukuri nikmat agama kita, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Manakala ayat-ayat Allah dibacakan, diperingatkan, dinasihatkan, difahamkan, zadatuhum imanan, maka ayat-ayat itu menambahkan pada mereka iman. Dan seperti inilah seharusnya, sehingga kita selalu tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla, selalu merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita selalu diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah berfirman, yashrah sadruh. Allah yang melapangkan dada kita, melapangkan dadanya manusia yang Allah kehendaki mereka ini diberikan oleh Allah hidayah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana pembahasan kita, mudzakarah kita tentang bagaimana kita meraih hidup yang khusus. Kekhususan hidup kita di dunia ini adalah menjadi kekhususan kita hidup setelah kita meninggalkan dunia. Kekhususan ini menjadi barometer kemenangan. Dan kekhususan ini kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mencari, untuk berusaha, untuk menempuh sebab yang benar. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan sahabat yang mempertanyakan tentang masalah ini, ketika telah dijelaskan kepada mereka para sahabat bahwasanya telah ditetapkan oleh Allah nasib manusia, am huwa sa'id atau syaqi, apakah dia termasuk orang yang sengsara, orang yang berbahagia, atau dia orang yang sengsara. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afala nattakilu ila kitabina wa nad'ul amal. Kalau begitu kita tinggal tunggu aja nasib kita, dan kita tidak perlu beramal, berupaya mencari sebab-sebab, berupaya dengan gigi dan sebagainya, tidak. Kalau begitu kita tinggal tunggu saja. Rasulullah SAW menjawab, balik man, bahkan kalian harus beramal. Wa kullul muyassar, setiap masing-masing daripada kesudahan, masing-masing daripada kehidupan, kesudahan
yang meraih kemenangan, kebahagiaan, maupun kesudahan yang meraih kehinaan hidup, kullun muyassar. Untuk menuju ke sana, semua telah dimudahkan oleh Allah jalan-jalan. Man kana min ahli sa'adah fa yassaruna amala ahli sa'adah. Siapa yang dia termasuk orang-orang yang kesudahannya, dia adalah orang-orang yang meraih ahli sa'adah. Fa yassaruna amala ahli sa'adah. Dia dimudahkan oleh Allah untuk beramal, untuk menempuh sebab-sebab ahli sa'adah. Dan sebaliknya, wa man kana min ahli syaqawah, siapa yang dia termasuk kesudahannya adalah orang yang celaka, orang yang sengsara, orang yang kehidupannya membawa kehancuran, fa yassaruna amala ahli syaqawah. Maka dia dimudahkan oleh Allah, ditempuhkan oleh Allah sebab-sebab menuju kepada kehidupan yang besar. Hal yang demikian juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, wa sa'alaha sa'yaha. Orang yang dia telah menempuh, mengupayakan, berupaya, berjihad, berusaha keras, sa'yaha, pada usaha dia untuk menuju kepada akhirat, kemenangan hidup. Orang yang memang mereka betul-betul seperti ini, Allah Azza wa Jalla menetapkan faulaika kana sa'yuhum masykur. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sa'yuhum, usaha mereka, jalan yang mereka tempuh, masykurah, adalah usaha yang diterima oleh Allah, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat faulaika kana sa'yuhum masykurah, makna daripada masykurah ay munamman ay mudakhkhar, usaha mereka akan ditumbuhkan oleh Allah, ditolong oleh Allah pelan-pelan, kemudian ditambahkan naik, ditumbuhkan, mudakhkharan, dan usaha mereka tidak sia-sia, disimpankan oleh Allah menjadi usaha yang diterima oleh Allah, disiapkan ganjarannya, disiapkan kemenangannya. Semua ini adalah dengan sebab-sebab yang ditempuh oleh manusia. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pada kajian kita yang telah lewat, kita telah memahami jalan untuk meraihkan hidup yang khusus ini, hidup meraih kekhususan menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dengan ibadahnya, yaitu ibadah yang dibangun dari ibadah yang agung, ibadah berupa muraqabatullah, ibadah berupa ibadah hati yang sebagaimana sudah kita pahami kemenangan-kemenangannya, dan kita telah memahami bahwasanya jalan itu adalah diraih dengan ilmu. Dan telah kita pahami semuanya bagaimana orang-orang yang mereka telah meraih jalan ini adalah orang yang tahu benar bagaimana jalan untuk meraihkan kehidupan hati. Karena hakikat kehidupan ilmu inilah yang mendorong, mendidik, mengajarkan manusia, memberikan kehidupan manusia hayatun daimah, kehidupan yang tidak pernah putus. Ibadah-ibadah yang zahir semuanya punya putus, semua punya waktu, semua punya keterbatasan, illa ibadatul qalbi, kecuali ibadah dengan ilmu yang nafi'. Itulah seorang hamba kemudian meraih ibadah yang daimah, ibadah yang tidak pernah terputus. Di mana saja dia berada, di waktu kapanpun, dia akan senantiasa terus mempunyai muraqabah, mempunyai kehidupan khusus dekat dengan Allah Azza wa Jalla dalam semua kehidupannya, dalam semua keadaannya, baik ketika dia dihadapkan oleh Allah dengan perkara-perkara yang syar'i di dalam urusan agamanya, maupun ketika dia dihadapkan oleh Allah dengan perkara-perkara yang secara zahir bukan urusan agama.
Perkara-perkara yang dihadapkan oleh Allah secara zahir adalah urusan dunia, maka dia terus-menerus mendapatkan muraqabah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika datang kepada mereka urusan agama, sami'na wa ata'na. Mereka memahami dengan ilmu, mereka memahami bahwasanya ajaran Allah Azza wa Jalla adalah ajaran yang baik, ajaran yang membawa kemaslahatan pada dia. Dan ketika datang kepada mereka urusan kauni, perintah Allah yang ada di dalam kejadian, maka mereka pun memahami bahwasanya apa yang Allah datangkan adalah rahmat bagi mereka. Dan hidup manusia tidak akan pernah keluar dari perintah Allah yang dua. Tidak akan keluar dari perintah syar'i dan tidak akan keluar dari perintah kaum. Kalau mereka tidak berada di dalam perintah syar'i, maka mereka berada di dalam perintah kaun. Sehingga ketika seorang hamba dia punya muraqabah kepada Allah, hatta di dalam urusan kauni, sampai pun di dalam urusan-urusan yang sifatnya zahirnya bukan itu urusan agama, dia pun punya kehidupan agama dengan muraqabahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan memahami, dengan ma'rifatnya dia kepada Allah, maka dia mendapatkan muraqabah kepada Allah. Sebagaimana kita telah contohkan pada kajian kita tadi malam, kehidupan-kehidupan yang mungkin hanya sepele, kehidupan-kehidupan yang mungkin kita anggap sesuatu yang kecil, dari setiap kauniyah kejadian-kejadian yang ada, para salafus salih mereka mendapatkan kehidupan muraqabah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan riwayat yang kita telah sampaikan kemarin diterangkan oleh Ibnul Qayyim, disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahwa itu adalah sesuatu yang disebutkan oleh beliau kelembutan yang dicintai oleh Allah. Di antaranya ketika dia dihadapkan dengan kehidupan yang terjadi dalam hari-harinya yang kelihatannya sepele, namun kemudian dia mendapatkan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Seperti yang kita contohkan, satu biji debu yang menimpa pada orang-orang yang mereka punya kehidupan khusus, maka itu menjadi kebaikan bagi mereka. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita telah memahami hakikat kemenangan itu adalah kembali kepada utul ilm, orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Karena seperti yang sudah kita jelaskan, kebutuhan kita kepada ilmu adalah kebutuhan kita kepada syifa. Kebutuhan kita kepada ilmu adalah kebutuhan kita kepada syifa, kepada obat, untuk mengobati dua fitnah besar di dalam hidup kita, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dengan demikian kita harus mendapatkan ukuran ilmu yang benar. Kerusakan manusia, kebinasaan manusia ada kalanya bersumber dari fitnah syahwat, dan ada kalanya bersumber dari fitnah syubhat. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan hakikat daripada ilmu ini, Allah menerangkan bagaimana ilmu yang dimaksudkan ini hakikatnya adalah merupakan asal yang bisa menjadikan kebahagiaan bagi manusia. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan, aslu kulli khairin wa sa'adatin lil abdi bal li kulli khayyin natikin kamalu khayatihi wa nuruhu wa nuri kamalu khayatihi wa nuri. Dasar dari semua kebaikan dan kebahagiaan hidup, dasar dari semua kebaikan-kebaikan hidup yang khusus, kebahagiaan hidup yang khusus bagi setiap hamba, bahkan bukan hanya manusia, sampai pun kepada setiap yang mereka memiliki kehidupan, punya roh,
Semua dasar kebaikan ini adalah kembali apabila seorang hamba telah meraih dua kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup yang pertama adalah kesempurnaan hayat, kesempurnaan kehidupan yang bersumber dari roh. Dan kesempurnaan hidup yang kedua adalah kesempurnaan cahaya kehidupan. Bahagianya manusia menjadi manusia yang bernilai, mempunyai kehidupan khusus, bermakna manakala dia memiliki al-hayat dan manakala mereka memiliki nur. Karena itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan ayat ilmu yang Allah datangkan kepada manusia disebut oleh Allah dengan dua nama ini. Allah menyebutkan tentang ayat-ayatnya yang didatangkan, Al-Quran, kitab yang Allah datangkan kepada kita. Allah menyebut dengan dua nama ini. Allah menyebut dengan sumber hayat dan Allah menyebut dengan sumber cahaya. Hal yang demikian ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah ayat dalam surat Al-An'am, afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah orang yang dia mati fa ahyainahu, kami hidupkan. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan yang dibutuhkan manusia supaya punya kehidupan yang benar, yang tidak menjadikan kehidupannya mati, dia harus punya hayat. Maka Allah mengatakan fa'ahyainahu, kami hidupkan dia. Yang dimaksud kami hidupkan di sini, apakah orang itu betul-betul dia mati? Tidak. Yang disebut orang ini mati adalah mautul qalbi, mati hatinya. Bukan mati jasadnya, tidak ada nyawa yang dibawa oleh malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengembuskan roh. Bukan. Allah menyebut awaman kana maitan adalah orang yang hatinya mati. Maka Allah mengatakan mereka adalah al-maut yang sesungguhnya. Kematian yang sesungguhnya adalah mautul qalbi. Kehidupan yang khusus, orang-orang yang mendapatkan kehidupan manakala dia tidak terjatuh di dalam kematian. Maka Allah menyebutkan fa'ahyainahu, kami hidupkan dia. Dengan apa dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla? Dengan din, dengan agama. Allah menghidupkan hamba-hambanya yang tadinya mati hatinya ketika Allah yasrah sadruh, ketika Allah Azza wa Jalla melapangkan dadanya untuk diberi petunjuk dengan agama yang Allah datangkan ini, maka kemudian mereka mendapatkan fa'ahyainahu. Kemudian Allah menyebutkan wa ja'alna lahu nur. Kemudian setelah mereka hidup, mereka, kata Allah Azza wa Jalla, kami jadikan bagi mereka cahaya. Menunjukkan seorang hamba ini dengan adanya agama dia mendapatkan dua hal. Dengan adanya ayat-ayat Allah, dengan adanya ilmu yang nafi itu, dia mendapatkan dua hal. Dan ini kebutuhan manusia untuk menempuh jalan agar dia meraih kehidupan yang khusus, yaitu dia harus mendapatkan hayat, dia harus mendapatkan nur. Dan Allah mengatakan orang yang seperti ini, apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang hidupnya gelap? Sama dengan orang yang hidupnya mengalami kematian di dalam hati. Ketika Allah Azza wa Jalla mengkaitkan kebutuhan manusia al-hayat wan nur, demikian juga Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hakikat apa yang dibutuhkan oleh manusia dari ayat-ayat Allah, dari ilmu Allah, juga dua perkara ini.
Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam sebuah ayat yang hakikatnya menerangkan tentang hal ini. Allah berfirman tentang keadaan mereka, di mana kebutuhan mereka adalah mereka mendapatkan ruh dari ayat Allah. Kemudian kebutuhan mereka adalah mendapatkan nur. Maka Allah Azza wa Jalla menyebut Al-Quran, menyebut ilmu, menyebut ayat-ayatnya, disebut oleh Allah ruhan. Kemudian Allah menyebut ayat Al-Quran, Allah menyebut ayat-ayat yang diajarkan kepada manusia sebagai nur. Dan ini karena kebutuhan manusia untuk mendapatkan hidup yang khusus. Maka dengan demikian kita harus kembali bagaimana agar kita meraih kehidupan yang seperti ini, khususnya di zaman di mana ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dinasihatkan para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah akan mengangkat derajat. Siapa yang diangkat oleh Allah? Alladzina utul ilma, orang-orang yang mereka diberi ilmu oleh Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang mereka telah beriman. Darajat diangkat kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu. Beliau Ibnul Qayyim rahimahullah menasihatkan, walakin aktsarun nas, akan tetapi kebanyakan manusia mereka la yahsulul iman wa la yahsulul ilmu al-murad fi hadhil ayat. Kebanyakan manusia mereka tidak meraih iman yang bisa menyelamatkan mereka sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Dan kebanyakan mereka tidak meraih ilmu yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam ayat ini. Karena itulah Allah Azza wa Jalla tidak mengangkat derajat mereka. Karena itulah Allah Azza wa Jalla tidak memenuhi janji untuk mengangkat derajat mereka, karena apa yang mereka raih sebenarnya bukan iman yang Allah maksudkan di dalam ayat ini. Dan apa yang mereka raih sebenarnya bukan ilmu yang Allah maksudkan di dalam ayat ini. Karena itu, untuk mendapatkan penjelasan yang seperti ini, bahkan Ibnul Qayyim membawakan perkataan ba'dus salaf ketika mereka ditanya, apakah ilmu pada hari ini banyak atau pada masa salaf ilmu itu lebih banyak? Ilmu yang dimaksudkan sebagaimana ilmu yang nafi', ilmu yang bisa meraihkan kepada kita hayat, ilmu yang bisa meraihkan kepada kita nur, hari ini lebih banyak atau pada masa salaf lebih banyak? Maka ba'du salaf mengatakan al-ilmu al-yawma qalil. Hari ini ilmu itu sedikit. Wal kalam katsir. Hari ini kalam, perkataan, omongan itu banyak. Ilmu sedikit, pembicaraan banyak. Dan pada masa salafus salih radhiyallahu anhum, al-ilmu katsir, ilmu itu adalah banyak, wal kalam qalil, dan perkataan, pembicaraan pada masa itu adalah sedikit. Ayo ikhwan wa akhwat fiddin kaum muslimin dirahmati Allah. Dari penjelasan ini kita harus benar-benar senantiasa khawatir dengan diri kita, apalagi tatkala Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan al-kamakal bahwasanya ilmu ini akan yurfa, akan diangkat. Berita ketika Nabi SAW
menasihatkan bahwasanya ilmu ini akan diangkat. Dan ini berita disampaikan di tengah-tengah sahabat. Mereka para sahabat merasa heran dengan penyampaian Nabi SAW. Kenapa? Karena mana kenyataannya? Sehingga di antara mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu diangkat? Sementara kita masih mengajarkan Al-Quran pada anak-anak kita, sementara kita masih mengajarkan Al-Quran pada istri kita, bagaimana ilmu itu diangkat?" Maka Rasulullah SAW menegur sahabat ini, "Bagaimana kalian? Saya kira kalian adalah orang paling alimnya di daerah ini." Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada sahabat, "Bukankah kalian punya tetangga dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Nasrani?" Maka mereka mengatakan, "Iya ya Rasul." "Bukankah kitab-kitab mereka ada di rumah-rumah mereka? Bukankah Taurat ada di rumah mereka? Bukankah Injil ada di rumah mereka?" Mereka mengatakan, "Iya." "Bukankah kehidupan mereka sudah tidak ada hubungannya dengan kitab-kitab itu?" Mereka mengatakan, "Iya." Itulah ilmu telah diangkat. Maka seperti ini pula menjadi peringatan bagi kita agar ketika di zaman yang seperti ini kita harus punya jalan yang benar untuk memilih, untuk menilai, dan untuk menempuh ilmu yang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla, ilmu yang menjadikan wasilah bagi kita untuk memiliki hidup yang khusus, hidup yang akhirnya menjadikan kita mendapatkan kismah, penjagaan, berupa mengantarkan kita memiliki ibadah yang agung. Maka kita harus punya upaya yang benar, punya sa'a, punya jalan yang benar di dalam berjihad di dalam masalah ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan nasihat hakikat ilmu di awal kitab beliau, itu kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Beliau menerangkan tentang hakikat ilmu yang disebut-sebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitab Al-Quran, ilmu yang dibicarakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, ilmu yang dibicarakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau, begitu pula yang dibicarakan para ulama. Ilmu itu terbagi menjadi beberapa keadaan. Yang pertama, beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ilmu di dalam beberapa ayat. Demikian juga Rasulullah SAW menjelaskan ilmu dalam beberapa ayat disebut dengan sanjungan, disebutkan dengan pujian. Dan ini maknanya, itulah ilmu yang dimaksud. Itulah ilmu yang kita diperintahkan oleh Allah untuk meraih. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran yang insyaallah kita sudah sering mendengar, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah di sini menyebut orang yang diberikan oleh Allah ilmu, yang dengan ilmunya dia mendapatkan ketinggian derajat. Dia memahami makna yang paling tinggi dalam hidup, yaitu mentauhidkan Allah. Dia mempersaksikan tentang kehidupan iman bersama Allah, mempersaksikan bersama Rasulullah SAW, mempersaksikan Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan
Ini menunjukkan ilmu yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah. Ilmu di mana orang ini dengan ilmunya meraih pengajaran tentang iman yang benar, meraih tauhid yang akan menjadikan kehidupan dia punya iman kepada Allah yang benar. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat Fatir ayat 28, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang mereka senantiasa takut kepada Allah dari para hambanya, yakni para ulama. Yang dimaksud orang-orang yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla al-ulama di sini adalah orang-orang yang telah meraih ilmu, yang ilmunya telah mengantarkan mereka punya kehidupan khusus dengan Allah, yaitu yakhshallah, takut kepada Allah. Maka ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menyanjung, dalam bentuk memuji. Dan ini menunjukkan itulah ilmu yang sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maksudkan untuk meraihkan kita kepada kehidupan yang khusus. Kemudian demikian juga ketika Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayatnya surat Thaha ayat 114, Allah juga menyebutkan wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu yang ada di dalam ayat ini, ilmu yang Allah Azza wa Jalla mengajari Nabi kita untuk meminta kepada Allah supaya bertambah. Berarti berusaha untuk terus mencari. Tidak ada lain adalah ayat ini menunjukkan sanjungan dan menunjukkan ilmu yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah ilmu yang sesungguhnya yang akan memberikan hayat dan akan memberikan nur. Dan demikian juga ilmu ini adalah ilmu yang para malaikat ketika diperintahkan oleh Allah, diuji oleh Allah bersama dengan Adam alaihissalam, diuji oleh Allah. Kemudian para malaikat mereka tidak bisa menjawab. Mereka mengatakan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali ilmu yang Engkau telah ajarkan pada kami. Maka ilmu inilah hakikat ilmu yang kemudian Allah Azza wa Jalla meraihkan Adam alaihissalam kepada penjagaan Allah, yang menjadikan Adam alaihissalam mendapatkan kehidupan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini tidak diberikan Allah Azza wa Jalla kepada iblis. Karena itu, sebagaimana telah kita ketahui, dua hamba ini adalah bersatu. Adam dia salah, iblis dia salah. Adam mendapatkan wasilah untuk punya kehidupan khusus dengan Allah Azza wa Jalla. Iblis tidak mendapatkan wasilah. Kenapa? Karena Adam diberikan oleh Allah ilmu, sehingga dengan ilmunya ketika Adam bersalah, Adam punya kehidupan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla sebagai seorang hamba. Maka Adam pun i'tiraf, mengakui dengan dosa-dosanya. Kemudian Adam pun bertobat kepada Allah, mencari wasilah yang benar, sebagaimana Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam ini karena Adam telah mendapatkan pengajaran ilmu dari Allah. Ini perkataan Adam ketika dia salah, beda dengan perkataan iblis ketika dia salah. Iblis tidak bisa mengambil sikap yang benar, tidak bisa mengambil jalan yang benar kepada Allah. Justru iblis membuat atau berbuat pada sebab-sebab yang menjadikan laknat Allah. Iblis mengatakan tentang dirinya, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam.
nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Aba wastakbar. Kemudian iblis menolak, membangkang dan takabur. Karena iblis tidak punya wasilah. Ketika dia salah kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak punya wasilah untuk mendapatkan jalan meraih kebaikan dari Allah. Maka iblis kemudian menjadi kufur. Maka ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam, inilah hakikat daripada ilmu yang mengantarkan Adam alaihissalam mendapatkan kekhususan hidup dengan Allah. Dan itulah ilmu yang termasuk dipuji oleh Allah Azza wa Jalla ketika malaikat mereka mengatakan, kami tidak punya ilmu sebagaimana yang Adam diberikan oleh Allah ilmu. Demikian juga ketika Musa alaihissalam berkata kepada Khadir, di mana Musa mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Ketika Musa alaihissalam berkata, apakah boleh saya mengikuti engkau wahai Khadir, untuk kemudian engkau mengajarkan kepada saya dari apa yang engkau telah diajarkan oleh Allah tentang rusyd, tentang ilmu, tentang hidayah, tentang bimbingan. Maka rusyd di sini adalah ilmu yang pertama disebut oleh Allah dengan satu. Dan ini hakikat daripada ilmu yang nafi, yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita untuk meraih. Kemudian Allah mengingatkan di dalam ayatnya beberapa ilmu yang lain. Orang-orang yang mereka tidak mendapatkan kebaikan hidupnya dengan sebab ilmu yang diberikan oleh Allah, dan mereka telah salah di dalam mereka mendapatkan ilmu tersebut. Yang pertama diterangkan oleh beliau Imam Rajab Al-Hambali, orang yang mereka zahirnya diberikan oleh Allah ilmu, sebagaimana yang pertama tadi, zahirnya mereka diberi oleh Allah ilmu seperti yang pertama tadi, yaitu ilmu yang baik, ilmu yang benar, ilmu yang lurus. Tetapi adanya dia ilmu seperti tidak adanya ilmu. Sebagaimana kata para ulama, wujuduhu ka'adami, adanya ilmu yang diberikan kepada dia oleh Allah seperti kayak dia tidak ada ilmu. Dan ini harus kita perhatikan. Kita masuk yang mana? Kita telah meraih yang mana? Kita telah meraih yang pertama tadi, atau ternyata kita meraih yang kedua? Namun kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang yang seperti ini. Yang ini menjadi peringatan bagi kita semua. Apakah benar kita telah mendapatkan jalan ilmu yang bisa mengantarkan kita meraih kehidupan khusus dengan Allah, atau ternyata naudzubillah ilmu yang kita raih walaupun zahirnya adalah ilmu yang benar, walaupun zahirnya adalah seperti ilmu yang Allah maksudkan di dalam pertama tadi, namun ternyata kita dapat seperti tidak dapat. Allah berfirman dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah, Mathalul ladzina humilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Perumpamaan orang-orang yang mereka diberi oleh Allah At-Taurat, diberi oleh Allah Kitab, thumma lam yahmiluha, kemudian dia tidak bisa membawanya dengan benar, dengan baik, kamathalil himar, seperti perumpamaan keledai. Punya ilmu tapi diumpamakan oleh Allah seperti keledai. Kamathalil himar yahmilu asfar. Bagaimana? Di mana letak kerusakannya dia punya ilmu? Punya sumber ilmu, punya ayat, punya kitab, punya sunnah, punya kitab ulama, bahkan kitabnya mungkin bertumbuk-tumbuk, beralmari, tetapi hakikatnya dia
seperti keledai yang membawa kitab yang besar. Di mana letak kerusakannya? Di mana letak kerusakannya? Hah? Di mana? La yastafidu minhu ilmu. Dia punya ilmu, dia tidak bisa mengambil faedah ilmu dari sumber ilmu. Zahirnya punya dalil, tapi dia tidak dapat apa-apa dari dalil. Ini rusak. Di mana letak kerusakannya? Dia tidak dapat apa-apa dari dalil karena nggak pernah belajar. Karena